sebuah objek wisata yang ada di Manggarai Timur. Pendengar, ini masuk dalam 10 besar Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Bupati, salam sehat. Ya, selamat pagi, salam sehat buat semua. Baik, Pak Bupati, sebelumnya selamat ya dan profisiat nih ya. Salah satu tempat wisata nih ya, Teluk Nenganok ini berhasil menjadi 10 besar dalam Anugerah Pesona Indonesia 2022. Iya. Terima kasih berkat dukungan semua, termasuk RRIND yang mempromosikan destinasi wisata kami di Kabupaten Manggarai Timur. Baik, Pak Bupati, bisa diinformasikan seperti apa nih keunggulan tempat wisata ini? Baik, Nangalok itu sebuah teluk yang berada di bagian utara Kabupaten Manggarai Timur, yaitu di Desa Gololijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Itu memang daerah yang selama ini baru katakan surga tersembunyi lah. Karena situ jalannya baru baik di 10 tahun terakhir ini, baru orang tahu itu Nangalok. Dia memang sebuah teluk yang cukup panjang, cukup dalam. Itu Nangalok. Kebetulan di pinggir jalan strategis nasional lintas utara. Itu kira-kira pos Nangalok. Oke. Jadi memang ini masuk dalam kategori surga tersembunyi ya. Benar-benar ini memanjakan mata nih Pak Bupati ya. Iya, betul. Dia memanjakan mata memang kalau kita pergi. Kemarin itu kita coba berusaha untuk mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Manggarai Timur dengan cara, kemarin saya pernah ada lantik camat di situ, di Bukit Nangalok itu. Lantik camat, mungkin dari situ karena dia benar-benar dipromosikan, dimuat di media, bahkan sampai waktu itu Menteri Pariwisata mengucapkan apresiasi profesiat buat pelantikan camatnya dan sekaligus profesiat dengan kondisi Nangaloknya. Oke. Nah, Pak Bupati, kabarnya dalam Anugerah Pesona 2022 ini dari Manggarai Timur ini mengusulkan 3 nominasi wisata. Namun yang terpilih hanyalah Teluk Nangalok ini. Bisa informasikan apa saja nih objek wisata lainnya Pak Bupati? Kemarin kita cekin ada 3, yaitu satunya itu adalah peluncur itu namanya Arum Jeram. Arum Jeram di Ranamese. Kita kirim itu satu. Terus yang kedua kemarin ada gua Cincoleng yang kita kirim. Itu adalah gua yang kalau gua itu satelit stalatiknya lebih bagus dari yang ada di Gunung Kidul. Itu gua. Itu memang kita kirim. Kebetulan di situ ada patung Bunda Maria yang dibuat oleh gereja. Itu kita mau jadikan menjadi pariwisata rohani gitu. Dengan Nangalok. Dan ternyata yang mendapat apresiasi bagus adalah justru Nangalok gitu. Dari 10 besar. Oke. Nah ini Panitia API 2022 katanya juga akan ke Manggarai Timur nih Pak Bupati untuk mensurvei langsung Teluk Nangalok sebelum nanti akan ada pemilihan untuk 3 besarnya. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh Pemkab Matim dan juga kapan nih waktunya Pak Bupati? Dalam rangka kunjungan mereka pasti kita mempersiapkan fasilitas ke bawah. Karena di Nangalok itu masih alamiah gitu. Belum diintervensi sama sekali. Masih alamiah. Memang ada jalan desa di sekitarnya. Ada jalan masuk, saya sendiri belum pergi lihat. Ada jalan masuk. Memang dia masih alami gitu. Ke depan memang kalau sudah ditetapkan jadi pesona Indonesia surga tersembunyi, mungkin baru Pemda mulai melakukan penataan lebih baik lagi di daerah anunya. Dia masih alami gitu. Oke, jadi memang untuk yang perlu kita bisa. Ya. Baik, jadi memang sampai dengan saat ini Pak Bupati memang dibiarkan begitu saja sesuai dengan alamnya ya, tanpa ada sentuhan lainnya. Begitu saja, belum ditata didesain lah, belum ditata secara baik. Paling kita hanya jalannya saja di situ, belum diintervensi apa-apa lah di dalam. Oke.
Nah, untuk penentuan tiga besar nantinya dalam Anugerah Pesona Indonesia 2022 kategori Surga yang Tersembunyi. Nah, apa saja nih Pak Bupati kriteria penilaian yang disiapkan oleh panitia, mungkin ada yang bisa disampaikan? Kita melakukan vote secara terbuka. Mulai dari kemarin dulu saya sudah coba menghimbau seluruh masyarakat Manggarai Timur, baik lewat WA maupun lewat media-media sosial untuk melakukan vote yang nanti jatuhnya di 1 Juni 2022 ini, mulai di situ. Nah, sebelum itu saya sendiri juga nanti akan turun di tanggal 21, akan turun ke sana lagi, ke Nangalok, untuk difoto lagi secara baik. Ya, nanti masyarakat bisa vote dengan menggunakan foto-foto yang terbaru. Oke. Berarti akan Tanggal 21. Oke, akan ada pengambilan gambar untuk menjadi salah satu cara atau media untuk memberikan pemungutan suara nih bagi untuk Teluk pemungutan Nangalok suara. ini ya. Ya. Oke. Kalau sudah 10 besar, toh kita berusaha untuk bisa kejar sampai 3 besar lah. Oke. Nah, Amin tentu ya. harus melibatkan mengarahkan seluruh masyarakat Manggarai Timur untuk melakukan vote. Oke. Nah, ini untuk vote-nya Pak Bupati ada berapa cara yang disiapkan? Ada dia punya kode itu. Ketika apa gitu. Nanti baca lagi kan ya. Oke. Baik. Kemudian Pak Bupati, seperti apa nih dukungan Pemkab Manggarai Timur untuk tempat-tempat wisata yang ada di Manggarai Timur, khususnya nih bagi Teluk Nangalok ini sendiri? Kita di Manggarai Timur menggunakan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Bagaimana melibatkan masyarakat lokal untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ada, tentu dengan dukungan pemerintah. Kita sudah menetapkan 5 desa wisata. Berarti kalau ini nanti sudah mau tidak mau Gololijun ditetapkan sebagai desa wisata, sehingga pengelolaan destinasi itu diserahkan kepada BUMDes atau Pokedarvis yang ada sudah dibentuk di desa. Katakan misalnya kemarin kita tetapkan Nangambaur, itu satu jalur dengan Gololijun. Di Nangambaur itu ada komodo pota atau kami sebut di sini rugu di perdanya. Terus ada bunga teratai Ronotojong. Kita ada bangun rest area di situ di pantai utara. Nah, rest area ini akan diserahkan kepada BUMDes dalam waktu 1-2 hari, tanggal 21 mungkin. Bersamaan itulah saya akan melihat di Nangalok. Sehingga besok juga Gololijun akan kita tetapkan sebagai desa wisata, sehingga benar-benar pengelolaan wisata kita di Timur berbasis ke masyarakat. Oke. Dan ini juga akhirnya menjadi tanggung jawab masyarakat juga untuk melestarikan, menjaga dan memperhatikan Pak Bupati ya. Semua, menjaga keaslian alamnya. Oke. Kemudian Pemerintah menyiapkan fasilitas apa semua, mungkin menyiapkan jalannya, pelatihannya. Sedangkan yang lain-lain di dalamnya itu diisi oleh masyarakat sendiri, sehingga dampak ekonomi dari pariwisata itu langsung dirasakan oleh masyarakat. baik. Nah, Pak Bupati, bagaimana Anda melihat nih persiapan dari para pelaku wisata di Manggarai Timur, kemudian masyarakat ekonomi kreatifnya sendiri, sehingga ini bisa membantu untuk menduniakan tempat-tempat wisata yang ada di Manggarai Timur ini sendiri? Ini yang harus dibenahi, memang dibenahi, terutama kesiapan masyarakatnya, terutama juga kesiapan kulinernya sebagai daya tarik bagi wisata, dan kemudian saya arahkan mereka sekarang untuk menyediakan homestay yang ada di lokasi-lokasi pariwisata itu. Tidak perlu dibangun hotel-hotel berbintang lah. Bangunlah homestay di sekitar daerah pariwisata itu. Tempat orang bisa nginap. Itu yang kita arahkan ke masyarakat. Baik, dan pelatihan-pelatihan juga disiapkan nih Pak Bupati ya, bagi masyarakat. Ya. Pelatihan-pelatihan bagi masyarakat juga disiapkan. Agar Pelatihan mereka masyarakat harus disiapkan. Nah, sudah beberapa kali kita siap pemandu wisata, ada lagi Pokedarvis kita sudah bentuk. Itu mesti disiapkan secara baik. Karena ini memang pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat itu yang diberdayakan secara serius gitu. Baik. Yang terakhir Pak Bupati, apa himbauan atau juga harapannya nih untuk pemilihan Teluk Nangalok ini dalam Anugerah Pesona Indonesia 2022 dan juga ajakan untuk mencintai pariwisata? Silakan. Baik, kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Manggarai Timur pada khususnya, saya minta mereka pertama lakukan dulu vote supaya Nangalok ini betul-betul bisa menjadi bukan peringkat 10, kita berharap dia peringkat 3. Itu yang pertama, dan yang kedua
Kalau kita sudah melihat Nangalok sebagai potensi wisata yang menjadi anugerah tersendiri bagi Bangka Timur, diharapkan juga masyarakat menjaga keberlanjutan dan kelestarian alam. Karena yang kita mau jual sekarang adalah justru alamnya yang lestari, tidak boleh diganggu. Itu kira-kira harapan saya kepada masyarakat Bangka Timur, teristimewa masyarakat di Sagolo Region, tempat di mana Nangalok berada. Oke. Baik Pak Bupati, terima kasih informasinya pagi Terima hari kasih. ini. Semoga Teluk Nangalok masuk 3 besar dan semoga juga menjadi juara pertama nih Pak Bupati ya. Amin ya. Oke, makasih ya. Ya. Baik. Selamat pagi Pak Bupati, salam sehat selalu. Nanti kita ketemu di Ende, Pak Cari. Oke, baik. Baik, Siap terima kasih. ditunggu Oke. Pak Bupati.